Bu Rasti baru saja mencapai area utama setelah berjalan kaki dari parkiran bawah. Sayangnya, ia lupa membawa bekal makan siang. Ia melihat sebuah warung kecil. Mas, boleh duduk dulu ya? Capek banget. Dari tadi, anjak terus jalannya. Boleh banget Bu, silakan duduk. Emang jalurnya lumayan bikin ngos-ngosan. Tapi kalau udah nyampe sini biasanya langsung adem kok. Iya, adem sih. Tapi, saya lupa bawa bekal. Tadi buru-buru banget berangkat dari rumah soalnya. Wah, pas banget Ibu mampir. Di sini saya jualan mie rebus, kopi, teh, gorengan, ada juga kerupuk. Wah, saya pesan super mie rebus 1 ya mas. Terus es teh manis 1, sama kerupuk juga 1. Siap Bu, mie-nya mau ditambah telur nggak? Gak usah, yang biasa aja. Yang penting cepet hangat sampai ke perut. Iya Bu, saya masakin dulu ya. Iya mas, saya lemes banget ini. Duduk bentar aja udah senang rasanya. Beberapa menit kemudian, Ini Bu, mie-nya udah mateng. Es tehnya juga udah siap, monggo. Wah, mantap. Makasih ya mas, nyaman banget ini. Sama-sama Bu, makan sambil lihat pemandangan biasanya lebih enak ya. Betul mas, udah capek, lapar, terus dapet mie panas. Lengkap banget rasanya. Banyak juga Bu ya cerita gitu. Mie di tempat tinggi kayak gini tuh emang rasanya beda. Ya, saya jadi inget dulu pernah naik gunung juga. Makan mie bareng teman di pos. Rasanya nggak bisa dilupain. Wah mantap tuh Bu, jadi sekarang nostalgia ya Bu. Iya, nostalgia banget. Oh iya mas, kerupuknya boleh nambah 1 lagi nggak? Boleh Bu, saya ambilin kerupuknya. Saya goreng sendiri tiap pagi loh, biar ciluknya dapet. Kerasa banget sih ini, masih renyah. Gurihnya juga dapet. Cocok banget sama mie-nya. Makasih Bu, seneng dengar begitu. Kalau puas jangan lupa ajak temennya ya ke sini. Pasti, enak kok. beberapa menit kemudian, Udah kenyang nih mas, saya mau bayar ya. Jadi berapa semua? Alhamdulillah, 75.000 ya Bu. Itu mie 1, es teh 1 sama kerupuk 2 ya? Iya Bu, bener. Harga di tempat wisata emang beda. Soalnya barang-barangnya juga bawa dari kota. Jalanan nanjak, panas-panasan lagi. Iya sih, cuman ya kaget aja, mahal juga ya. Ya udahlah, ini saya bayar. Terima kasih banyak Bu, semoga puas ya makanannya. setelah membayar makanan dengan rasa tidak puas, Bu Rasti lanjut. Ia pun duduk menghadap ke lembah. Capek juga ya nak, tanjakan tadi bikin dengkul saya geter-geter loh. Iya Bu, saya juga ngos-ngosan tadi. Untung anginnya enak banget di sini. Makanya, saya milih hidup bentar, ngaso. Sama Bu, pemandangannya bagus. Tapi kaki saya rasanya udah mau copot. Tadi sempat mampir makan dulu nggak? Mampir Bu, warung yang dekat pohon besar itu kan? Iya, warungnya abang itu. Nah iya, saya juga dari situ barusan. Saya makan mie rebus, es teh, sama kerupuk 2. Lapar banget tadi. Saya juga makan mie sih, tapi minumnya teh botol. Kerupuk saya juga 2. Mirip banget ya menunya. Tapi saya tadi habis makan malah tambah kesel Bu. Loh, kenapa? Perut kenyang kok malah kesel? Saya tuh barusan nyadar, uang saya tinggal dikit banget. Kok bisa? Emangnya kamu habis bayar berapa? 80.000 Bu. Astaga, serius kamu? Saya tadi baru 75.000. Iya, saya juga sempat mikir itu kemahalan. Tapi saya bingung juga, karena udah makan, masa ya nggak dibayar? Saya juga tadi gitu. Pas abangnya nyebut harga, saya kaget. Tapi akhirnya saya bayar juga, meski hati saya kesel. Rasanya nggak sebanding ya Bu, minyak biasa banget. Es teh saya juga setengahnya es batu itu. Sama, minyak kan yang gitu-gitu aja lah. Paling menang di suasana doang. Iya tuh, abangnya malah ngomong soal harga segitu wajar. Iya, katanya karena tempat wisata lah, logistik susah naik motor lah, terus jalan nanjak lah. Tapi tetep aja itu nggak masuk akal, modalnya kan kecil. Makanya itu, saya kira saya aja yang pelit atau emang segitu mahalnya. Saya juga mikir gitu, tapi habis denger cerita ibu, saya jadi lebih tenang. Iya, kamu gak sendirian, saya juga sama apesnya. Namanya siapa Bu, kalau boleh tahu? Saya Rasti, kamu? Rika Bu. Wah, Rasti dan Rika, kayaknya kita cocok ya kalau ngeluh. Bener Bu, tapi ya udahlah, anggap aja sedekah ya nggak ya? Iya, mudah-mudahan uang kita diganti loh jalan yang lebih baik. Matahari mulai terbenam. Mereka memutuskan untuk turun pulang. Namun di tengah perjalanan, rasa lapar dan haus makin terasa. Dan satu-satunya warung yang ada hanyalah warung abang itu lagi.
Mas, sebelum bayar, saya minta tolong nih, jangan pasang harga yang aneh-aneh lagi ya. Wah, Mbak, harga saya mah udah standar wisata. Gimana ya? Tapi Mas, jujur aja ya, harga segitu tuh nggak masuk akal loh per makanan sejenis ini. Iya mas, minyak kan sama aja tuh kayak mie dijual di warung pinggir jalan. Cuma bedanya di sini hawanya sejuk. Lah, ya itu dia Mbak. Yang Mbak beli itu bukan cuma mie, tapi suasana view dan pengalaman juga. Aduh Mas, jangan main filosofi deh. Orang makan tuh cari kenyang, bukan cari pencerahan. Hehe, tapi kan nggak ada warung di sekitar sini. Jadi gimana dong? Mau nggak mau pasti mampir ke saya. Jadi, mas bisa seenaknya gitu. Saya nggak seenaknya Mbak. Saya realistis saja. Capek juga bawa bahan dari bawah. Resiko jualan di tempat kayak gini tinggi lagi. Tapi kalau terus-terusan begini, orang bisa kapal loh nanti. Ntar malah nggak ada yang beli. Alah Bu, orang lapar mah mana bisa nahan. Akhirnya balik juga ke saya. Lihat aja, Bu Rasti sama Mbak Rika aja balik lagi. Tapi kan, balik bukan karena rela mas, karena nggak ada pilihan. Yang penting beli Bu, mau rela atau enggak, asal bayar kan. Saya tetap untung. Kalau saya lapor ke penduduk setempat, soal harga Mas ini gimana yo? Lah, mau lapor juga silakan. Saya nggak takut. Saya juga orang sini kok. Ih, jadi mas emang gak ada nurunin harga ya? Kalau yang lain buka warung baru di sini, baru saya pertimbangin. Tapi sekarang kan nggak ada. Hehe. Ya udahlah, nih uangnya. Kalau nggak dikasih kasamat. Jangan senang dulu ya mas. Saya bakal cerita ini ke media sosial. Silakan Mbak. Kalau viral, ntar banyak yang penasaran. Jadi makin banyak yang kesini. Astaga, ya udahlah. Ayo Rika, sebelum makin kesel. Beberapa minggu berlalu. Selama itu, Bu Rasti dan Rika jadi sering berkomunikasi. Ternyata mereka cocok. Suatu hari, Rika mengabari Bu Rasti bahwa di tempat wisata yang sama akan ada event terbatas. Mereka pun janjian bertemu. Wah, semangat banget sih Bu. Hebat, padahal saya masih ngantuk. Jadi semangat mah karena acara. Saya udah kayak ABG aja ya, deg-degan mau nonton konser. Sama Bu, saya juga excited banget ini. Katanya yang tampil musisi lokal, tapi udah viral di TikTok. Nah itu yang bikin saya penasaran. Biasanya saya cuma denger doang dari anak-anak. Iya Bu, yuk kita jalan bareng aja ya nanti dari pos awal. Udah lama ya nggak naik ke sini. Nampak saya mulai terasa lagi nih. Sama Bu, tapi kali ini kita udah lebih siap. Betul. Dan yang paling penting kita bawa bekal. Iya Bu, aja dari pengalaman lah. Saya bawa nasi uduk, tempe orek, sama air mineral 2 botol. Kalau saya bawa roti isi, telur rebus sama teh manis termos. Gak bakal kena harga lagi kita. Iya, jangan mau jadi korban mie mahal jilid 2. Jangan sampai sudah trauma. Bu, itu tuh warungnya si abang itu. Iya, saya lihat masih sama ya. Belum berubah juga tampangnya. Lihat tuh, senyumnya masih lebar banget. Dia pasti berharap kita mampir lagi. Tapi sayang banget, kali ini kita udah kenyang dari rumah. Asli, dompet kita tetap aman. Gak kesentuh perangkap harga sekarang. Saya yakin banget Bu, dia lagi kita dari tadi, tapi pura-pura sibuk. Biarin aja, gak perlu basa-basi kita. Kalau dia nyapa sih, saya masih bisa senyum. Tapi kalau mampir, gak mau. Iya, malas nanggepin basa-basinya. Kalau akhirnya dibikin kesel lagi. Duh, saya masih ingat loh dulu ekspresi puasnya waktu kita bayar dengan terpaksa waktu itu. Iya, saya sampai kesel sendiri pas pulang. Tapi jadi bahan cerita juga sih. Betul juga ya, kita malah deket gara-gara dia. Ya mungkin tuh hikmahnya ya. Kita ketemu di momen yang ngeselin. Ayo cepet Bu, acara musiknya bentar lagi katanya. Nanti kita makan bekal bareng ya. Saya bawa alas duduk juga. Mantap, piknik ala-ala di bukit gak tuh? Saat tiba di area utama acara digelar, Bu Rasti dan Rika mulai menikmati acara. Namun, baru saja mereka mengambil suapan pertama. Tiba-tiba, sekelompok anak muda yang tampaknya bermain kejar-kejaran melintas terlalu dekat. Salah satu dari mereka tersandung hingga menyenggol alas makan mereka. Semua makanan terguling. Woi, ya ampun, astaga makanan saya. Mas, Mbak, lah, gimana sih? Komen gak lihat-lihat? Gimana ini? Bekal kita tumpah semua. Kalau langsung kabur sih? Balik dulu dong, minta maaf kayak minimal. Gila, gak ada tanggung jawab sama sekali. Ya ampun Bu, saya pengen marah banget ini.
Aduh, makanan kita tumpah semua. Kok nggak ada yang peduli sih? Hal, doyan bawa dari rumah, biar nggak harus beli-beli. Yaudah, nggak ada yang bisa kita lakuin juga. Mau ngadu ke siapa? Kita duduk aja dulu deh, sambil minum air sisa. Itu juga tinggal seperempat botol nih. Lihat. Akhirnya, mereka menahan lapar hingga acara berakhir. Bu, saya udah gak kuat, serius. Saya juga, Rik. Kalau kita maksa, bisa pingsan nanti. Saya benci harus ngomong ini. Tapi, kita ke orang itu lagi aja ya. Iya, saya juga udah pasrah. Daripada jatuh di tengah jalan. Mereka pun akhirnya kembali lagi ke warung itu. Kan saya udah bilang ujung-ujungnya pasti kesini lagi. Takdir emang nggak bisa dilawan ya Bu. Mas, jangan mulai deh mas. Kami lagi nggak punya tenaga buat debat. Saya kan cuma nyapa Bu, seneng aja ngeliat langganan datang lagi. Kami bukan langganan ya mas, kami korban keadaan. Masak aja mas. Pesan mie rebus 2 porsi. Yang satu pakai telur. Saya tambah teh panas tawar. Siap, tapi jangan lupa harga di sini ya harga tempat wisata Bu. Iya tahu mas, saya udah gak bisa mikir harga lagi sekarang. Tapi jangan kira ya, kami lupa sama kejadian sebelumnya ya mas. Yang penting sekarang makan dulu. Urusan lain mah nanti aja. Mas puas ya? Dan kitanya balik-balik terus ke sini. Bukan puas Mbak, saya cuma udah tahu pada akhirnya semua bakal kesini juga. Kalau aja tadi makanan kami gak tumpah. Udah Rik, kita makan aja, biar cepat selesai. Tak lama, 2 mangkuk mie rebus sudah di depan mereka. Akhirnya makan juga Bu. Saya udah gemeter rasanya. Sama Rik, lapar itu ternyata bisa ngemas emosi juga ya. Tapi semoga kali ini gak bikin saya tambah emosi pas bayar nanti. Doain aja. Mas, Iya Bu. mas sehari dapat penghasilan berapa sih dari warung ini? Kalau boleh nanya. Alhamdulillah bisa 1,5 juta, kadang 2 juta sehari. 2 juta? Itu dari satu warung kecil gini mas. Iya Mbak, kan rame yang datang. Belum lagi kalau ada rombongan. Astaga, itu gede banget loh mas. Saya kira cuma ratusan ribu. Mas buka warung di sini udah berapa lama? Udah mau 3 tahun sih Mbak. Tapi kenapa nggak ada yang protes mas soal harga-harga? Ya banyak yang ngomel sih, tapi habis ngomel ya tetap bayar. Nggak ada yang lapar gitu? Mau lapor ke siapa? Ini tempat kan wisata terbuka, nggak ada pengurus tetap. Tapi gimana ya? Itu tuh kesannya kayak manfaatin situasi mas. Saya cuma dagang Bu, dagang di tempat yang tinggi. Ya harga juga ikut naik lah. Mas, karena tadi kita udah ngobrol baik-baik. Ya enggak? Harganya jangan terlalu tinggi ya. Wah maaf ya Mbak, harganya tetap kayak biasa dong. Mas, kami beneran udah mepet loh uangnya. Tadi kami gak nyangka harus beli makanan 2 kali. Kalau mas tetap kasih harga mahal, saya sama Bu Rasti gak bisa pulang. Iya itu kan resikonya Mbak. Saya juga punya hitungan sendiri. Saya mohon lah mas, kita udah bayar mahal sebelumnya. Ini kan kondisi darurat. Maaf Mbak, kalau nurunin buat 1 orang nanti yang lain minta juga. Saya kan jadi rugi. Tolonglah mas. Mas, kita jujur loh, bukan minta gratis. Cuma minta sedikit keringanan. Saya tetap nggak bisa Bu, maaf. Mas, kami minta baik-baik loh ya. Tapi, kalau mas tetap keras kepala. Saya punya aturan sendiri, kalau nggak suka ya lain kali jangan balik ke sini. Tiba-tiba, abang tidak sengaja menyenggol termos air panas di dekatnya. Termos itu pecah dan menimpa kakinya. Aduh, panas. Aduh, kaki saya. Ya Allah mas, astaga cepat Rik, ambil air dingin, cepat. Ini bu, sini mas, angkat kakinya. Mereka buru-buru membantu, kaki abang itu memerah dan melepuh. Mas, ini teguran deh mas, serius, bukan cuma karena air panas, tapi karena mas terlalu rakus. Betul tuh, belum seberapa lah ini. Bisa aja lain kali lebih parah. Aduh. Tahu nggak mas, orang-orang yang pernah mas zalim itu bisa balik nyakitin mas loh. Tapi kan saya cuma jualan doang. Jualan saya pasti nyari untung. Mas pikir gak ada yang pernah kesel sama mas? Banyak lah. Satu doa yang tulus itu bisa bahaya. Saya minta maaf.
Tapi caranya Mas itu bukan sekadar jualan. Itu mah manfaatin kondisi orang. Iya Bu, iya. Kami nggak minta Mas minta maaf ke kami aja. Tapi ke semua yang pernah Mas lakukan begini. Jadi gimana Mas? Bayarnya masih mahal? Ya udah, bayar harga biasa aja, harga normal. Nah gitu dong Mas. Semoga aja ya ini jadi awal perubahan. Iya Mas, semoga kedepannya lebih jujur. Setelah membayar, Rika dan Bu Rasti keluar. Bu, saya nggak nyangka loh endingnya begini. Iya, hidup mah emang gak bisa ditebak ya Rik. Tapi semoga dia benar-benar sadar. Semoga aja ya, kejadian hari ini jadi titik balik buat dia. Amin. Dan semoga juga gak ada korban selanjutnya. Mereka tertawa kecil. Berharap kejadian tadi bisa menyadarkan abang itu.